Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat ABN News. Jumpa lagi dengan kita dalam acara Ngopi Asik bersama Daniel. Oke, di sini kita kedatangan dari divisi kantor hukum Daniel Mardona SH partner juga, yaitu di sini ada sesepuh kita sebelah kiri saya, namanya Abah Edi. Silakan Abah Edi, perkenalkan diri Abah Edi. Ya, nama saya Abah Edi. Ya, di sini saya sebagai sesepuh dari Maradona. Pak. Maradona. Iya, Pak. Oke, sebelah kanan saya ada. Kenalkan, nama saya Tony Buton. Saya legal partner Daniel Mardona SH. Terima kasih. Ya, itu dari tadi. Ini dari 2 kali kita dalam acara Abang Tony Buton ya. Iya. Iya, Abah perdana Abah ya. Baru Abah. Iya. Karena kenapa kita undang Abah, sahabat ABN News? Karena kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Inilah penggalan pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Quomas yang menuai kecaman dari berbagai pihak. Yakut menggunakan gonggongan anjing sebagai analogi gangguan akibat suara masjid dan musala yang terlalu keras. Meski demikian, Yakut mengaku tidak melarang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Pihaknya hanya mengatur volume pengeras suara agar tidak lebih dari 100 desibel. Suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Nah, itu dia. Bagaimana pendapat kalian, sahabat ABN News? Banyak sekali yang kontra. Ada yang pro tapi masih bisa dihitung pakai jari. Ya, mungkin Menteri Agama itu sendiri kali ya, dan jajarannya. Tapi masyarakat mayoritas, saya sedikit bicara, negara kita ini memang negara Bhinneka Tunggal Ika yang punya dasar landasan hukumnya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi beraneka ragam, baik adat, baik suku, baik dari daerah-daerah, baik dari agama, baik kepercayaan, keyakinan, dan karakter-karakter itu beda-beda. Dan perbedaan itu di Indonesia menjadi satu, menjadi Indonesia bumi ibu pertiwi. Nah, sedikit saya mau tanya sama Abah dulu nih, Bah. Siap. Abah kan tadi kita sudah lihat cuplikan tadi tuh, Bah. Ya. Nah, pendapat Abah tuh, Bah, Menteri Agama yang bilang azan menganalogikan anjing berteriak bersuara bersama-sama merasa terganggu. Pendapat Abah tuh bagaimana dari sisi agamanya atau dalam sisi yang lainnya? Bagaimana menurut Abah? Ya, menurut pendapat Abah, seorang Menteri Agama sangat tidak wajar untuk mengatakan seperti itu. Ya. Iya. Masalahnya mereka seorang Menteri Agama, kalau memang azan disamakan sama suara anjing, itu udah sangat tidak wajar. Jadi menurut Abah yang jelas
semua ajan dari dulunya juga udah bersuara keras supaya orang tuh mendengar, tersentuh hatinya. Iya. Ya, untuk Mayoritas di Indonesia ini Muslim ya, Pak ya. mayoritas di Indonesia itu Muslim. Iya. Kalau dia mengatakan ajan tuh disamakan sama suara anjing, sedangkan ini termasuk ajan itu untuk keseluruhan, bukannya Indonesia lagi, negara. Negara itu semua negara berarti. Makanya dengan sangat tidak wajar dia mengatakan seperti itu seorang Menteri Agama. Itu menurut Abah. Ya. Kalau Bang Tony bagaimana, Bang Tony? Pendapat Bang Tony ini? Kalau pendapat saya memang sangat-sangat tidak patut jika perumpamannya itu adalah gonggongan anjing, apalagi itu keluar dari kalimat itu keluar dari seorang menteri yang mengepalai divisi agama, ya kan? Nah, sangat-sangat tidak salah banget lah penempatannya, perumpamannya jika harus lolongan anjing yang diperumpamakan untuk menyamakan suara azan yang menggunakan toa itu, kan gitu loh. Nah, saya rasa kan ada banyak alasan lain itu Bang Daniel yang harusnya mungkin dipakai perumpamaan lain. Analoginya yang lain gitu ya. Analoginya yang lain kan mungkin bisa suara bisingan motor, musik ataupun apa gitu kan. Gitu loh, perumpamaan banyak gitu loh. Jadi ini kenapa mesti anjing gitu? Kenapa mesti anjing? Jadi seolah-olah alangkah sempit gitu loh. Alangkah sempit seorang Menteri Agama ini mencari perumpamaan. Alangkah sempit pengetahuan dan wawasannya gitu loh. Ya, kalau begitu, maaf saya potong Bang Tony. Seandainya Menteri Agama yang beliau sendiri beragama Muslim seharusnya sadar kalau seandainya menganalogkan ke anjing, itu berarti kalau dalam hukum, menurut saya selaku advokat, juga managing partner di kantor dan Madonna SM, kantor hukum dan Madonna SM partner, itu bisa masuk ranah penistaan agama itu. Karena jelas dia memiliki beberapa agama yang ada di negara Indonesia yang berazan itu cuma Islam. Berarti penistaan agama terhadap Islam. Karena azan itu yang setuju nggak Abah sama Bang Tony ini? Pendapat saya nih. Azan itu semakin keras dikumandangkan, hanya setan yang merasa terganggu. Setuju nggak Abah? Setuju. Iya, emang itu. Setuju ya? Setuju. Tapi bagi orang yang khusyuk, beriman dalam agama Muslim, itu mendengarkan suara azan, dia menangis, Bah. Ya. Karena merasa panggilan dari Allah untuk tersentuh. Saatnya waktu dia menunaikan kewajibannya sesuai azan. Apakah itu baik azan zuhur, isya, asar, maghrib, apa gitu kan? Ya. Iya. Sementara sahabat TBI News, maaf suara saya agak kering sedikit karena sering podcast. Jadi agak begini dia. Kita kopi dulu. Ayo, Bang Tony. Abang, kopi dulu. Ya, siap. Ini kopinya kopi racikan dari Mak Diana. Ya, amin. Mak Diana ya. Bukan mantau Yang ngocok itu, Bah. Ya. Gelasnya berdiri, Ya. yang muter gelasnya. Iya, bisa. Oh, sendoknya Itu baru berdiri, gelas. gelasnya yang muter. Itu baru Itu gelas pada ya. Mak Diana. Berasal dari Kerawang itu, Bah. Itu baru gelas ya. Gelas itu. Iya. Itu baru gelas. Baru kopi itu. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat TBI News, sedikit lagi saya juga bicara juga. Ada pendapat saya juga, pendapat saya pribadi. Wajarlah sebenarnya kalau kita tinggal di komplek yang semuanya umat muslim yang banyak masjid, maka kita akan mendengarkan suara azan. Jadi damailah dengan, beradaptasilah dengan lingkungannya. Atau kita tinggal di dekat vihara, ya harus damailah, beradaptasilah dengan bau dupanya. Bukan begitu apa? Betul.
Kita ikutin, betul sekali. ikutin irama. Itulah makna daripada salah satunya makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Kan gitu loh. Jadi satu contoh lagi nih Bang Dani, kalau kita bicara menyoal kebisingannya azan, itu di komplek tempat saya tinggal, saya pribadi sampai mengistilahkan tempat tinggal saya itu, setiap ada kawan, rumahnya sebelah mana Bang? Katanya yang dekat masjid. Oh, saya bilang masjid semua banyak. Perumahan saya itu bisa dibilang perumahan 1000 masjid, karena setiap gangnya ini itu masjid, bahkan musola gitu loh. Nah sekarang kalau kita mengacu pada analogi yang dipakai oleh Menteri Agama secara bersamaan, loh berarti bisa gaduh dong perumahan tempat saya tinggal itu kan gitu loh, berarti bisa gaduh dong. Tapi apakah terganggu? Tidak ada, justru malah orang semakin tersentuh hatinya. Bahkan yang tadinya mungkin sedang berisik, mendengarkan suara azan jadi seketika hening, menghargai ini prosesnya azan dikumandangkan, ya kan? Dan bagi umat muslim yang mendengarkan azan itu, menyadari betul bahwasannya itu seruan ajakan untuk melakukan sholat, maka menghentikan segala aktivitasnya dan melakukan sholat. Dan yang bukan beragama muslim, dia pun cukup menghargai dengan tenang, menghentikan segala aktivitas atau kebisingan yang sedang dia lakukan. Saya rasa itu kan indah. Tapi kalau kalimatnya Menteri Agama, jujur saja, wow, satu kata wow buat Menteri Agama. Gitu loh. Karena tidak layak, sangat-sangat tidak layak dikeluarkan oleh seorang Menteri Agama. Gitu loh. Apalagi yang dia pimpin, kementerian yang dia pimpin itu adalah Kementerian Agama mayoritas. Gitu loh. Ya, jadi sangat-sangat wow. Pendapat Abah bagaimana Abah? Ya, pendapat Abah juga termasuknya ya setuju sekali dengan Bung Tony, yang apa yang dibicarakan sama Bung Tony itu sangat ya wajar ya. Karena seorang Menteri Agama ya tidak wajar seharusnya mengatakan seperti itu. Jadi agama disamakan sama anjing gitu ya. Ya itu udah sangat tidak wajar. Ya menurut Abah udah kurang pantas didengarnya. Mungkin maksud Abah, azan itu kan suatu panggilan sholat. Suatu panggilan, betul. Nah, itu kan salah satu kelengkapan satu ibadah berjamaah. Itu kan ibadah ya, suatu ibadah. Betul. Nah, kenapa umat muslim, pertanyaan saya, kalau nggak pakai toa, bagi yang nggak mendengar, dia nggak tahu surat azannya, dia orang miskin, dia nggak tahu, nggak punya jam, nggak punya apa, nggak tahu waktu, nggak dengar azan, lewat sholatnya, padahal dia ingin sholat. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Nah itu, di situ kan kita diadakan azan ini supaya mendengar semuanya dengan hati yang jernih. Itu untuk seorang azan. Ya, jadi bisa khusyuk. Orang muslim itu kalau azan, satu kalimat azan itu dilontarkan, dia jawab dalam ini ya Pak ya? Betul. Dalam hatinya ya? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu betul, ya? Betul, Ya, itu mengingatkan. Betul sekali. Betul sekali. Itu ibadah, suatu ibadah, sahabat EBN News. Kenapa kok ibadah umat muslim dilarang? Bukan dilarang, dibatasi oleh cenderung, apalagi yang nggak patutnya itu disamakan analoginya. Seorang yang berpendidikan, Menteri Agama itu analoginya itu dengan binatang, binatang yang menurut agama muslim najis. Nah, itu dia. Jadi ada juga Bang Tony, Abah. Siap. Cuplikan dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Iya. Nah, kita lihat dulu, sahabat EBN News. Ini dia. Ini akibat dari yang pertama tadi, pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Wa qudatuhum kal kilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu, anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu.
Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang memberi saya daging, itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma izin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan embe. Betul kan? Digiring ke kuali embe. Dikasih makan rumput embe. Sampai pun mau dipotong masih embe juga. Jadi Kiai Haji almarhum Jainuddin MZ menganjurkan seperti itu ya, bahaya. Apa yang terjadi nanti itu sudah Mereka udah tahu. seakan sudah diterka. Bukan beliau mendahului Tuhan. Jangan salah paham sahabat FBI News. Kadang orang yang mendapat hidayah dari Allah, itu bagi orang muslim mendapat hidayah dari Allah, itu mendapat tanda kelebihan seperti orang indigo, ustadz yang kusuk, sholatnya kusuk, ceramahnya, Kiai Haji, dia mungkin dapat hidayah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, Betul. dari Yang Maha Pencipta, dari Yang Maha Kuasa. Nah, kesimpulannya bagaimana, Pak Antoni? Apa pendapat Pak Antoni dari pembicaraan kita dari tadi? Kesimpulannya apa untuk sahabat FBI News? Bagaimana? Kesimpulannya, buat seluruh sahabat FBI News, bijak-bijaklah, cermat-cermatlah dalam setiap menerima pesan. Ya, tidak peduli pesan itu datangnya dari seorang pemimpin negara sekalipun. Jika memang tidak sesuai dengan keyakinan Islam terutama dan tidak sesuai dengan kebanyakan aturan sebenarnya, maka cukup didengarkan saja, tidak perlu menjadi kerisauan ataupun tidak perlu terprovokasi oleh keadaan ataupun lisan yang dikeluarkan oleh para pemimpin kita yang mungkin mereka juga cuma manusia biasa. Ya, mereka juga cuma manusia biasa yang tidak luput dari segala macam kehilafan dan kesalahan. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah. Kita manusia tempatnya salah dan kurang. Ya. Mungkin seperti itu. Bagus, Ya. Bang Tony. Dari Abah, bagaimana kesimpulannya Abah? Menurut Abah kesimpulannya ya setuju dengan pembicaraannya Bung Tony. Apa yang dibicarakan sama Bung Tony itu sangat setuju sekali Abah. Untuk kelanjutannya mungkin kepada Ketua. Saya. Kesimpulan dari saya dalam tema kali ini, sahabat FBI News, bahwa saya hanya berpesan kepada RI 1, kepada Presiden Joko Widodo. Saya sangat salut, saya memilih Jokowi dalam 2 periode belakangan ini karena beliau dari rakyat biasa yang bisa menjadi pemimpin orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Yang artinya suatu saat nanti anak cucu kita pun bisa menjadi seperti beliau. Betul. Nggak hanya dari kalangan pejabat-pejabat atau orang-orang kaya saja. Betul. Nah, dan saking pintarnya beliau, makanya terpilih menjadi presiden. Nah, cuma kembali seperti kesimpulan Bang Tony tadi, manusia biasa ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Cuma Yang mungkin sempurna menurut hanya saya Bapak Joko Widodo salah, menurut saya pribadi,
dalam agak lalai dalam memilih salah satu pembantunya, yaitu menteri kementerian, yaitu terutama Menteri Agama, yang jangan pendapat dan ide intuisinya itu harus dipelajari dulu dengan bijak, dengan arif, dan dengan pintar, smart sedikit, bahwa negara kita ini ditonton banyak oleh negara lain. Jangan menjadi momok, jangan menjadi cemoohan. Buktikan bahwa negara kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, ya di mata agama Islam, semua disamaratakan karena negara kita adalah negara hukum. Begitu pesan saya. Oke, sahabat TBN News, terima kasih banyak. Cukup kali ini, Bah. Kita seruput dulu kopi, Bah. Siap, ayo. Ayo, Bang Tony. Oke, sahabat TBN News, sampai jumpa lagi dengan tema yang lainnya, yang hot-hot, yang apa-apa akan kita bahas-bahas lagi. Satu pesan saya lagi yang terakhir kali, saya koreksi lagi, saya tambahkan lagi pesan saya kemarin. Dalam kegiatan FBI News yang positif, apabila ada suatu golongan atau individu yang keberatan dengan kegiatan FBI News, saya Daniel Maduna SIM HMM sebagai Ketua Penasihat Hukum FBI News Banten Wilayah Banten sebagai garda terdepan yang akan menyelesaikan Anda semua. Terima kasih. Dadah. Selamat